Taman Nasional Mustijimo yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 September yang lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Fatum Nasi bersama Bapak PJ Bupati Timur Tengah Selatan, dan beberapa perwakilan dari pemerintah Kabupaten TTU dan juga pemerintah Kabupaten Kupang. Ibu Menteri mendeklarasikan Taman Nasional Mutistimo secara daring dari Bali, sehingga tidak bisa hadir secara langsung di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Proses untuk perubahan fungsi kawasan hutan yang ada di Pulau Timor ini menjadi taman nasional merupakan proses yang sudah berjalan cukup panjang. Jadi tidak tiba-tiba tanggal 8 kemarin ditetapkan begitu ya. Sehingga ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat secara luas. Mungkin hari ini sosialisasi hanya dilakukan terbatas untuk pemerintah kabupaten dan perangkat daerahnya bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat gitu ya. Bukan berarti masyarakat yang lainnya tidak perlu dilakukan sosialisasi, tetapi karena keterbatasan kami mungkin pada periode-periode berikutnya tentu dengan berbagai sarana yang ada, sosialisasi ini akan terus kami lakukan, termasuk juga penggunaan media sosial barangkali yang bisa menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih intens gitu ya. Tentu perlu kita lakukan. Kami menyadari bahwa mungkin komunikasi yang dilakukan masih sangat terbatas, sehingga di masyarakat masih banyak juga pihak-pihak yang belum memahami secara utuh perubahan fungsi ini gitu ya. Perubahan fungsi ini bukan berarti menurunkan status cagar alam Mutistimo yang sangat disakralkan oleh masyarakat Timor dan khususnya di Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU, tetapi dengan perubahan fungsi ini akan malah meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan tersebut. Jadi kawasan hutan ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan kondisi yang ada saat ini. Perlu ada pengelola yang lebih intens gitu ya, sehingga fungsi dari kawasan hutan tersebut betul-betul dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain kami juga menyadari peran masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini sudah menyakralkan ya cagar alam Mutistimo, sehingga di masyarakat cagar alam Mutistimo ini menjadi sesuatu yang sangat mulia, yang luar biasa. Bukan sekedar sebuah fungsi kawasan hutan saja. Tentu ini adalah hal positif yang harus kami hormati terhadap apa yang telah dilakukan oleh masyarakat adat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada masyarakat adat atas upaya yang telah dilakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan perubahan fungsi ini akan ada peningkatan pengelolaan yang lebih efektif, yang lebih baik lagi ke depan. Sebagaimana saya informasikan tadi bahwa di awal proses ini sudah berlangsung sejak tahun 2002-2003. Sudah ada sosialisasi terkait dengan rencana perubahan fungsi cagar alam ini. Dan proses ini melalui mekanisme yang panjang gitu ya. Kalau di sistem perubahan itu bahkan sudah berubah-ubah aturannya, dan terakhir dengan peraturan Menteri LHK nomor 7 gitu ya, tahun 2021, sehingga masyarakat juga harus mengetahui ini bukan perubahan yang seolah-olah dibuat tanggal 8 September yang lalu.
kajian dilakukan berkali-kali, ada evaluasi kesesuaian fungsi namanya istilahnya, itu tahun 2018. Kemudian juga di dalam proses selanjutnya ketika ada usulan perubahan ini dilakukan kajian oleh Timdu. Salah satu anggota Timdu alhamdulillah bisa hadir, beliau Dr. Kayat ada di sebelah saya, mungkin nanti juga akan menjadi salah satu narasumber untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa perubahan ini dilakukan dengan mekanisme kajian ilmiah, tidak seperti yang sering kita dengar, tidak ada kajian dan lain sebagainya. Yang melakukan adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, termasuk ketua Timdunya. Bahkan sengaja kita pilih orang Timor, Pak. Orang dari NTT. Siapa namanya? Pak Norman ya. Pak Norman ini dari Universitas Nusa Cendana. Jadi waktu pemilihan ketua ini di Jakarta, kami memberikan masukan kepada Jakarta supaya orang Timor sendiri yang melakukan menilai, saya bilang begitu ya. Sehingga alhamdulillah disetujui. Dan Pak Norman tentu lebih paham dibandingkan dengan tim yang lain, maksudnya karena anggota timnya ini lintas sektor, lintas kementerian, lintas masyarakat juga gitu ya, sehingga beliau mungkin bisa mengarahkan nantinya, itu harapan kita. Nah, sebagai informasi juga bahwa perubahan fungsi ini tidak hanya cagar alamnya saja, tetapi hutan lindung yang ada di sekitarnya juga diusulkan oleh Bapak Gubernur. Kita tidak melihat orangnya, tetapi jabatannya, siapapun lah orangnya itu ya, tapi gubernur periode yang sebelumnya, karena baru selesai menjalankan tugas. Jadi Bapak Gubernur pada bulan Januari tahun 2023 mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar hutan lindung yang di sekitar Taman Nasional atau di sekitar cagar alam itu termasuk yang diusulkan menjadi Taman Nasional. Artinya apa? Artinya ini ada keinginan masyarakat Timor. Gubernur kan representasi masyarakat Timor, NTT, tidak hanya Timor saja, tapi masyarakat NTT, agar di Nusa Tenggara Timur ini ada Taman Nasional. Di NTT sudah ada 4 taman nasional. Di Pulau Flores ada Taman Nasional Komodo, ada Taman Nasional Kelimutu, kita mungkin semua sudah kenal cukup lama. Kemudian di Pulau Flores ada Taman Nasional Laiwangi Wanggameti dan Taman Nasional Manupu Tanadaru. Mungkin sebagian belum mengenal namanya. Namanya agak jarang disebut barangkali ya. Kalau di Komodo orang pasti kenal. Kelimutu sudah kenal juga, sudah mendunia. Tapi Laiwangi Wanggameti dan Manupu Tanadaru mungkin sebagian orang sudah mengenal, sebagian belum. Nah, di Timor belum ada. Ketika kami konsultasi dengan Bapak Gubernur, beliau sangat antusias sekali karena di Timor belum punya. Padahal di Timor ada kawasan yang sangat luar biasa menurut saya. Orang tidak meragukan lagi bagaimana Mutis Timor ini merupakan kawasan yang sangat spesial bagi masyarakat Timor. Bahkan disebut sebagai mama oleh orang Timor yang menaungi, memberikan kehidupan, memberikan air kepada masyarakat. Sehingga perlu dikelola dengan bijaksana, dengan baik. Kalau cagar alam tidak bisa diapa-apain, diserahkan kepada alam yang akan mengelola. Maksudnya kita tidak mungkin berbuat apa-apa di situ. Padahal faktanya masyarakat sudah memanfaatkan. Sebagai contoh misalnya yang sedang berlangsung beberapa waktu selama ini, masyarakat sudah memanfaatkan air. Katanya Kabupaten Timur Tengah Selatan juga mengambil air. Kami sudah membuat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktu itu yang menandatangani Pak, waktu itu masih Sekda Bapak, sekarang beliau sudah jadi PJ Bupati, terkait dengan pemanfaatan air dari cagar alam Mutis Timur. Sebenarnya tidak dimungkinkan, tetapi Menteri mengambil sikap diskresi. Diskresi adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan suatu lembaga di luar regulasi yang ada, sepanjang untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Bapak bisa bayangkan kalau itu tidak diberikan izin. Artinya apa? Masyarakat akan sengsara. Air adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dipisahkan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Apa ada orang bisa hidup tanpa air? Sehingga pemerintah harus mengambil sikap. Nah, terkait dengan hal itu, tentu kita sebagai bagian dari integral pemerintah, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, harus mempunyai sikap yang sama terkait dengan hal ini. Tentu kami tidak ingin ada penolakan dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi, dari unsur-unsur yang lain juga, begitu ya. Karena ini kebijakan yang diambil secara nasional dan kebijakan itu benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyeserakan. Ada narasi-narasi yang ingin menolak dengan anggapan Taman Nasional nanti akan ditebang pohon-pohonnya, akan ditambang, katanya ada tambang emas, tambang marmer, tambang dan lain-lain. Di dalam regulasi kawasan konservasi itu tidak boleh sama sekali ada tambang, tidak boleh ada penebangan-penebangan. Ada yang karena menyebut taman nasional, taman seolah-olah akan dibuat taman seperti mungkin taman apa, taman kota gitu barangkali, atau taman, kalau di Kupang ada taman nostalgia, ada taman KGP istilahnya yang di sana. Bukan seperti itu. Taman nasional itu adalah sebuah status fungsi konservasi yang di level nasional maupun internasional adalah level yang paling mulia. Bayangkan Bapak, paling mulia. Sehingga artinya apa? Bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas kawasan tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan tambahan hutan lindung seluas 66.000 hektar, kami tentu mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas sebagai representasi pemerintah provinsi yang telah mendukung upaya ini. Jadi kawasan konservasinya bukan berkurang. Cagar alam yang tadi hanya 12.000 dijadikan taman nasional bertambah menjadi 78.000 hektar. Coba dibayangkan. Jadi testimonya bukan berkurang, jadi bertambah, Bapak. Jadi kawasan yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah nanti itu bukan malah berkurang, akan makin banyak. Apa yang selama ini tidak dimungkinkan atau ilegal dilakukan, misalnya memungut madu, itu kalau di cagar alam ilegal, Pak. Secara hukum haram. Dengan adanya status ini, itu menjadi legal, tentu dengan prosedur, dengan mekanisme. Nanti tentu secara bertahap kami akan memfasilitasi, misalnya dengan kemitraan konservasi. Merupakan bagian dari perhutanan sosial yang ada di dalam kawasan konservasi. Perhutanan sosial saya kira kita semua sudah sering mendengar bahwa itu adalah bentuk akomodatif. Bentuk bagaimana pemerintah bisa memenuhi harapan masyarakat secara legal, bukan sembunyi-sembunyi, bukan diam-diam gitu. Kalau sekarang kita cuma tutup mata, tahu sama tahu aja lah gitu. Tetapi apakah kita akan melakukan ini seterusnya? Tentu kita ingin ke depan menjadi lebih tertib, menjadi lebih baik. Secara detail nanti ada tim yang akan memberikan informasi apa sih bedanya pengelolaan cagar alam dengan pengelolaan taman nasional. Kemudian juga ada konfirmasi dari Timdu yang ingin menunjukkan juga kepada kita semua bahwa mekanisme yang ditempuh ini bukan mekanisme yang asal-asalan. Mekanisme yang ditempuh dengan kajian dan kaidah-kaidah ilmiah. Tentu Timdu yang salah satunya Pak Dr. Kayat ini tidak mungkin
mengabaikan aspek-aspek kajian ilmiah dengan gelar doktornya tadi. Percuma kalau gelar doktornya digunakan untuk hal-hal yang tidak ilmiah gitu ya. Untuk bisa sekolah doktor prosesnya panjang, bayarnya mahal gitu ya, walaupun dapat beasiswa gitu ya. Tetapi tentu kaidah-kaidah itu akan menjadi dasar ketika menentukan. Bapak Gubernur sebenarnya mengusulkannya Pak 102.000 hektar. Tetapi menurut versi Timdu yang layak untuk jadi Taman Nasional 66.000 hektar. Artinya apa? Itu sudah ditapis, disaring. Mereka meyakinkan kepada kita bahwa yang layak ini yang ini aja. Yang ini nggak layak, kira-kira gitu sederhananya. Tetapi nanti mungkin itu Pak Kayat yang akan menjelaskan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami tentu mengucapkan terima kasih kepada dukungan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu PD, kemudian Forkompinda, dan juga secara khusus kepada Bapak PJ Bupati Timur Tengah Selatan atas dukungan yang diberikan selama ini dan juga fasilitasi yang diberikan. Dan dengan hormat kami memohon kepada Bapak Bupati untuk membuka dan memberikan arahan pada acara sosialisasi Taman Nasional Mutis Timau di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, sebelum saya membacakan sambutan penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak pejabat yang tidak bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini karena lagi melaksanakan tugas di luar daerah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pejabat yang mewakili Bapak Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah, yang kami hormati Bapak Ibu camat dan para kepala desa sekitar kawasan Taman Nasional Mutis Timau, yang kami hormati pemangku adat Molo dan Keveturan dalam lingkup Swapraja Molo. Saya lihat yang hadir Bapak Mates Anin dan beberapa orang tua yang kami hormati. Taman Nasional Mutis Timau merupakan taman nasional termuda di Indonesia yang dideklarasikan secara resmi pada tanggal 8 September 2024 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dengan dideklarasikannya Taman Nasional Mutis Timau, kini di Pulau Timur telah terbentuk satu taman nasional, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan masyarakat kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Taman Nasional Mutis Timau menjadi taman nasional termuda yang ke-56 di Indonesia dan taman nasional ke-5 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini dikukuhkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 96 tahun 2024 tentang perubahan fungsi dalam fungsi pokok cagar alam Mutis Timau menjadi taman nasional dan perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan lindung Mutis Timau menjadi taman nasional di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan
dan Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki luas kurang lebih 78.789 hektar. Sebelumnya kawasan Taman Nasional Muti Istimau adalah kawasan cagar alam Muti Istimau dengan kondisi fungsi sebelumnya sebagai cagar alam. Secara regulasi banyak hal-hal yang dilarang untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan tersebut oleh masyarakat sekitarnya, serta adanya pembatasan akses masyarakat ke dalam kawasan tersebut. Perubahan fungsi dari cagar alam menjadi taman nasional tentunya membawa manfaat positif, terkhususnya bagi masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, baik langsung seperti pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, obat-obatan, peluang pengembangan pariwisata alam, adanya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani hutan binaan, dan lain-lain. Juga manfaat tidak langsung seperti gudang keanekaragaman hayati, perlindungan satwa liar, pengatur tata air, dan lain-lain, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, terbuka ruang bagi pelibatan masyarakat di sekitar kawasan, termasuk masyarakat adat. Peran serta masyarakat ini diharapkan menjadi salah satu pengungkit peningkatan ekonomi, sehingga dapat mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Muti Istimau ini bukan hanya menjadi paru-paru bagi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, tetapi juga menjadi simbol sekaligus implementasi penting upaya kita dalam menjaga kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oleh karena itu, di akhir sambutan ini saya mengajak kita sekalian, khususnya jajaran legislatif dan eksekutif di Kabupaten Timur Tengah Selatan, para kepala desa, lurah, camat, tokoh adat di sekitar kawasan dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama bergandengan tangan bahu-membahu mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah ini. Karena kebijakan telah melalui proses kajian yang sangat panjang, mempertimbangkan berbagai aspek baik ekologis dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta melibatkan para pihak yang berkepentingan dan muaranya semata-mata untuk hutan lestari dan masyarakatnya sejahtera. Demikian sambutan saya pada kesempatan yang mulia ini, dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ini kami nyatakan kegiatan sosialisasi Taman Nasional Muti Istimau dengan resmi. Semoga aktivitas kita hari ini memberi manfaat untuk masyarakat banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Soe 17 Oktober 2024, Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, Dr. Andros Sepirus SIP MSI. Tanda tangan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin, Mutis dan Timau ini merupakan hulunya dari daerah aliran sungai. Nah, itu, ya hulunya. Kalau yang Benenain nanti dia berakhir di Malaka. Yang Timau nanti dia berakhir ke perbatasan antara dekat Bena sana, Pak. Bena dengan Amarasi Timur itu. Nah, daerah sana. Sebagian ke sana, sebagian nanti ada yang di Ampuang. Nah, itu yang Nolibina seperti itu. Nah,
Artinya tidak sembarang kita memperlakukan wilayah Mutis dan Timau ini dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak. Tidak. Nah, ya. Tapi tetap boleh dikelola. Nah, begitu. Tetap boleh dikelola. Kalau tadi Pak Kababes bilang, apa gunanya misi besar kehutanan itu hutan lestari dan mensejahterakan masyarakat, tetapi tidak bisa dikelola. Ini juga tidak benar. Nah, begitu. Ya. Artinya ini semacam seperti mata uang. Nah, begitu. Menggelinding, kalau digelindingkan begitu itu dia harus bisa berjalan beriring seirama gitu, ya. Kalau saya selalu mentafsirkan kepada teman-teman saya itu, untuk melestarikan hutan maka yang didahulukan itu mensejahterakan dulu masyarakat. Nah, begitu. Dalam prakteknya harus dilakukan begitu. Artinya apa? Artinya bahwa dalam pengelolaan hutan apapun fungsinya itu konsep-konsep pemberdayaan masyarakat itu harus di depan. Nah, oleh karenanya maka pengelolaan kawasan hutan apapun, terutama yang ini, ya, basisnya itu karena kita manusia ini, terutama bapak mama yang sudah jauh sebelum adanya kawasan itu sudah ada di situ, moyang-moyang kita katakan begitu. Ini bagian dari sistem ekosistem suatu wilayah. Nah, jadi pengelolaannya harus mengikuti ekosistemnya. Kita ini bagian dari ekosistem alam, Pak. Nah, gitu, ya. Harus bagian dari ekosistem itu. Nah, kenapa hutan lindung itu kita usulkan? Karena memang secara ekosistem dia bagian dari satu kesatuan dengan yang cagar alam, Mutis. Nah, begitu. Nanti coba kita bisa lihat bagian apa sih yang ada di hutan lindung dan apa yang ada nanti di konservasi cagar alam. Sama ternyata isinya. Nah, gitu. Kalau dari tanamannya dominan dia di sini apa namanya, eukaliptus. Ampupu, Bang. Sama, mirip-mirip. Yang di cagar alamnya itu, yang di hutan lindungnya itu. Nah, sama hewannya juga begitu, mirip-mirip. Ada rusa, ada kuskus juga, dan seterusnya. Mirip-mirip sama. Nah, memang dari sejarahnya, kalau kita lihat, lanjut aja. Dari sejarahnya, lanjut aja. Bahwa kawasan ini tuh memang sama dari ekosistem. Tetapi yang tidak kalah penting dalam pengelolaannya ini nanti adalah harus mengikuti bentang alamnya. Artinya kalau memang dari awal sudah seperti itu, ya udah kita ikutin. Ya, tidak merubah bentang alamnya sedapat mungkin. Gitu ya. Meminimalisir terjadinya perubahan bentang alam. Alam itu jangan ditafsirkan semuanya itu tanah, bukan. Maksudnya topografi, apakah dia datar, bukit, gunung, dan seterusnya, bukan. Termasuk bentang alam berkaitan dengan flora faunanya, Pak. Karena ini bagian dari ekosistem. Kalau memang di situ formasinya sudah ada eukaliptus, udah jangan dirubah lagi. Pertahankan yang sudah ada. Kalau mau diperkaya, pertimbangkan. Mungkin nanti Pak Kayat bisa memberikan pertimbangan itu. Kalau memang cocok dan dibutuhkan oleh Bapak Mama yang ada di situ, kenapa tidak? Tetapi tidak boleh menghilangkan jenis-jenis alam yang ada di situ. Ini, ya. Ini yang paling utama. Lalu ekosistem dari bentang alam itu juga termasuk nilai-nilai luhur. Adat istiadat yang sudah ada memang sejak dari dulu ada di situ. Setahu saya, apalagi Mutis ini bagian dari keluarga ibu, ya Pak ya, ya Bapak ya. Nah, ibu kita. Nah, yang namanya ibu ini harus dijunjung, dihormati dan seterusnya. Kalaupun kita mau menyusui, mohon maaf. Menyusui dalam pengertian kita mau memanfaatkan dari itu juga harus, istilahnya kalau kami ini yang terbatas diseimbangkan dengan daya dukung, daya tampung. Artinya kalau memang di situ mampunya hanya bisa diambil 10, jangan diambil 12, 15, jangan.
supaya ini bisa nanti kita berikan untuk generasi-generasi berikutnya. Begitu ya. Ini yang harus menjadi catatan nanti seperti itu. Bukan kita membatas-batas yang sudah ada, tidak. Justru kita ingin bagaimana yang sudah ada terus bisa dipertahankan, ya, gitu. Terutama untuk yang cagar-cagar budaya, situs-situs budaya itu juga harus dipertahankan, nggak boleh dihilangkan, begitu. Itu ya. Nah, kalau di kami di kehutanan itu Taman Nasional ini merupakan fungsi yang sama dengan cagar alam. Fungsinya itu tetap konservasi, hanya kelasnya saja. Jadi kalau di konservasi itu yang paling tinggi kelasnya itu adalah cagar alam. Cagar alam itu pengelolaannya tadi sudah dijelaskan tertutup. Tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, kecuali hanya untuk penelitian. Nah, itu. Ya, selain daripada itu. Nah, kalau kita mau saklek itu artinya mau lurus-lurus ikutin aturan untuk pengelolaan cagar alam, artinya banyak sekali nanti yang tidak bisa diakomodir. Begitu. Nah, yang namanya Taman Nasional juga berfungsi konservasi, maka di kami kehutanan konservasi itu benteng terakhir, Pak. Yang namanya benteng terakhir itu harus dipertahankan fungsinya, nggak boleh dirubah. Begitu. Kalau kelasnya boleh silakan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi nanti yang paling tinggi ada cagar alam, ada taman nasional, ada taman wisata, ada taman buru dan seterusnya. Begitu. Di konservasi sendiri ada kelas-kelasnya itu. Dan nanti Pak Dadang mungkin bisa mendetailkan. Begitu. Ya. Jadi pada prinsipnya konservasi itu benteng terakhir kami yang pengelolaannya itu memang lebih rigid itu apa? Lebih butuh yang syarat-syarat yang agak dibandingkan lindung dan yang produksi. Karena setelah konservasi ada lindung, ada produksi. Gitu. Lindung tuh hampir mirip-mirip dengan konservasi, walaupun dia mungkin agak lebih di bawah sedikit gitu ya. Itu. Nah, ini pertimbangannya seperti itu. Ini semacam tadi ada beberapa flora fauna yang mirip sama yang ada di cagar alam Buktis ya, ada eukaliptus, ada apa ini lagi? Ini burung juga banyak di situ itu ya, ada satwa kuskus, rusa, biawak dan seterusnya. Nah, saya belum pernah lihat biawaknya itu, kalau rusa mungkin sudah pernah gitu. Ya, lanjut. Ini tutupannya kondisi tahun lalu. Ini ya. Kalau kita perhatikan yang warna hijau yang paling tua. Yang paling tua itu yang ini. Ini ada sedikit-sedikit di sini. Nah, itu artinya tutupan hutan yang mungkin dia lebih bagus gitu ya. Kalau istilah kami itu primer begitu. Masih padat secara alami gitu. Lalu yang agak hijau-hijau yang begini ini itu udah mulai jarang-jarang. Kalau di kami namanya sekunder. Gitu. Yang agak tipis-tipis lagi ini yang hijau yang agak tipis-tipis lagi itu. Nah, itu ini berupa padang rumput dan seterusnya gitu. Itu ya, dan seterusnya. Kalau yang merah kecil-kecil kan ada yang merah ini kecil, ada spot-spot gitu itu. Itu ada rumah gitu. Nah, yang mau kita juga sampaikan bahwa kita sudah pernah lakukan jalan sampai ke 3 desa, ke Nenas dan mana Pak, 2 desa lagi itu sebelahnya. Itu saya pernah dibilang, mungkin orang tua saya dari sini ya. Oh, nggak ada kelihatan. Pak, Pak, kami ini belum merdeka Pak. Terutama dari listrik gitu. Sampai sekarang masih belum listrik kok Pak? Belum ya. Itu. Kenapa? Karena memang kalau kita literleh atau saklek untuk CA nggak boleh Pak, jalan aja nggak boleh. Begitu itu. Jadi salah satu nanti ruang peluang yang bisa dimanfaatkan setelah TN, termasuk nanti bisa kita mengusulkan untuk aliran listrik ke sana.
Begitu. Nanti selanjutnya dengan Pak Kababes, walaupun sebelum ada kelembagaannya ya, kelembagaan yang mengelola TN ini, tapi sementara nanti dikelola oleh Balai Besar KSDN, nanti bisa dikomunikasikan. Boleh Pak, nanti boleh. Begitu. Ya. Dan seterusnya. Maka sebetulnya yang mau kita dudukkan juga adalah kebutuhan-kebutuhan dasar Bapak Mama yang biasanya yang selama ini memang belum bisa terpenuhi sebetulnya. Salah satunya itu juga. Ya. Ini menjadi catatan juga. Lalu coba lanjut lagi. Sorry. Kembali lagi. Sorry. Jadi kalau kita melihat sekilas, nanti Pak Dadang yang lebih bisa mendetailkan ini. Lihat, kalau dulu itu hanya bisa digunakan hanya untuk satu ini saja. Dulu, waktu cagar alam. Yang di atas ini saja. Tapi setelah dia nanti jadi taman nasional, kita udah bisa sampai ke bawah. Itu. Ya. Tetapi bukan berarti kita mau memberikan kelola itu kepada yang orang mungkin yang sifatnya merusak, bukan. Kami lebih setuju besok penggunaan pemanfaatan yang dibolehkan dan melalui pembagian zonasi sesuai zonasinya, diutamakan adalah Bapak Mama yang ada di sekitaran lokasi itu. Kenapa? Kembali lagi tadi, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, makanya kita sejahterakan dulu adalah masyarakat di sekitar itu. Begitu. Kalau yang sampai sekarang juga ada, katakan semacam ini, yang hasil hutan bukan kayu, katakan untuk madu, pungut madu, mama gitu itu ya. Kemarin saya pernah dibawain oleh-oleh apa ini? Umbi ini, ketel ubi jalar ini. Ubi ungu juga, mama gitu. Lalu pernah. Tapi kalau di Taman Nasional ada. Bapak Ibu yang foto materinya nanti akan kami bagikan PDF-nya secara gratis, tidak bayar. Jadi next Pak. Jadi dengan Taman Nasional ini akan lebih luas pemanfaatannya. Saya sebutkan tadi, saya 4 tahun lebih bersekolah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Pak. Jadi saya membuat contoh zonasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango ini luasnya 24.000 hektar saja. Taman Nasional Mutistimo luasnya 78.789 hektar. Nah, Gede Pangrango ini dia dapat nama dari 2 gunung, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Di setiap gunung ada puncaknya, mohon maaf, ini jadi ini ya. Di sana ramai dikunjungi karena ada pendakian. Tetapi kami sepakat ada wilayah tertentu yang gunung-gunung ini yang merah kita jadikan sebagai zona inti. Zona inti dia hanya boleh untuk pendidikan, penelitian, pengembangan, ya. Tidak boleh ada wisata di zona inti. Yang kuning ini adalah zona rimba. Zona rimba ini fungsinya sebagai pendukung zona inti. Sama, di sini juga tidak boleh ada bangun cafe shop di sini, tidak. Kemudian ada yang biru-biru. Biru-biru ini terutama kita lihat di bagian-bagian luar. Kebetulan Taman Nasional Gede Pangrango itu sebagiannya hutan produksi yang dikelola oleh perhutani. Karena bagi kami hutan perhutani itu ditanami pinus jatim bukan asli Taman Nasional. Kami jadikan dia zona rehabilitasi akan diganti dengan zona dengan jenis asli tempat. Ini yang biru-biru zona rehabilitasi. Yang hijau pemanfaatan. Di sini boleh ada wisata, ada boleh kegiatan lain-lain yang memang untuk pemanfaatan. Yang coklat ini tradisional. Yang ini mengakomodasi. Kalau ada masyarakat yang selama ini secara historis sudah melakukan pemanfaatan, kami akan jadikan dia sebagai zona tradisional. Kemudian ada religi budaya. Ini warnanya abu-abu kalau tidak salah. Kemudian ada zona khusus. Jadi ada zona-zona yang kami buat, kita tata, yang proses penyusunan dibicarakan dengan masyarakat setempat. Misalnya nanti kami bertanya kepada Pak Melkisedek Lematan, Bapak punya wilayah untuk ritual itu di mana? Ayo kita jadikan itu sebagai zona religi. Kemudian berdasarkan penelitian Dr. Kayat, ini penting, harus dijaga, ada sebagai habitat apa segala macam. Potensinya tidak boleh diganggu. Akan kita jadikan sebagai zona merah, zona inti gitu ya. Nah, yang selama ini orang jadi takutkan, kalau kita lihat
sekelas apa influencer di Instagram. Nanti kalau jadi taman nasional akan rusak gara-gara wisata. Kita hanya akan membolehkan orang untuk berwisata hanya di zona-zona yang nanti kita warnai hijau, di zona pemanfaatan. No, tidak boleh orang berwisata ke zona yang merah. Kecuali kalau kita sepakat, seperti Gede Pangrango itu, dia menjadi taman nasional terkenal gara-gara ada puncak Gunung Gede dan puncak Pangrango, orang mendaki. Kalau kita sepakat jalur pendakian misalnya, ayo kita jadikan zona pemanfaatan sebagian jalurnya saja. Tapi kalau kita semua sepakat, oh jangan nanti rusak, tidak usah. Itu zona X Cagar Alam kalau bisa memang kalau kita sepakat tetap harus jadi tidak boleh ganggu, kita jadikan zona inti gitu kan, seperti itu ya. Ini yang luas hijau ini kalau di Gede Pangrango namanya Taman Surya Kencana, mirip dengan Padang Lelevoy gitu ya. Oke, jadi di Gede Pangrango paling banyak zona intinya merahnya. Nanti kita bisa berbincangkan pada saat kita menyusun zona di Taman Nasional Gunung Timau seperti apa. Tidak harus seperti ini. Next Pak. Ya, sekarang kita bicara larangan tadi. Kenapa orang bilang turun statusnya dijadikan Taman Nasional? Kenapa? Saya rasa kalau dari sisi larangan berdasarkan undang-undang nanti akan kita lihat hampir sama. Di Cagar Alam itu tidak boleh melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan. Perubahan keutuhan kawasan itu antara lain dalam bentuk apa? Mengurangi luas kawasan. Tadinya 78.000, gara-gara orang mau buat tambang marmer, kurangi. Dijadikan tambang, itu mengurangi kawasan. Gara-gara orang mau membuat tambang emas, kurangi. Itu tidak boleh. Kemudian menghilangkan dan menurunkan fungsi suaka alam. Nanti akan ada penjelasan apa saja yang kegiatan menurunkan fungsi itu di dalam penjelasan akan kita tanyakan. Kemudian melakukan pembakaran, melakukan kegiatan mengakibatkan perubahan bentang alam, melakukan kegiatan tidak sesuai dengan fungsi, menambah jenis, mengambil dan meninggalkan benda apapun, baik hidup dan mati, itu tidak boleh. Memasukkan jenis tumbuhan satwa yang tidak asli ke dalam kawasan suaka alam. Misalnya tiba-tiba ada orang membawa owa Jawa dari Pulau Jawa dilepas di Taman Nasional Gunung Timau, itu tidak boleh. Ini menurut di Cagar Alam. Kita lihat di Taman Nasional larangannya apa? Ya, sama saja larangannya. Bedanya kalau di Taman Nasional tidak boleh di kawasan kecuali hutan raya boleh menambah jenis satwa, tapi di Taman Nasional tidak boleh. Jadi secara umum yang tidak boleh dilakukan di Cagar Alam dengan di Taman Nasional itu hampir sama, kecuali karena ada zona-zona yang kita nanti tetapkan, zona tradisional, zona religi dan lain-lain, itu zona pemanfaatan. Karena itu zonanya memang dimanfaatkan untuk tujuan itu, maka boleh tidak melanggar ini. Kita lihat ancaman hukumannya. Oh, ini adalah kriteria apa saja yang termasuk kriteria menurunkan fungsi. Kalau orang melakukan pertanian di dalam itu menurunkan fungsi, membuat pemukiman menurunkan fungsi, melakukan perladangan. Mohon maaf, ini saya pakai gambar di TW Ruteng ya, ada orang yang menebang hutan TW Ruteng dijadikan ladang kopi. Ada lagi orang membangun tanpa izin, itu tidak boleh. Membangun gedung, bangunan lainnya juga tidak boleh. Ini kami buat contohnya hutan bako, orang tebang hutan bakonya untuk membuat tempat wisata di hutan bako, juga tidak boleh. Oke, next. Ini ancamannya. Jadi kalau di Cagar Alam, kalau setiap orang pribadi, orang perorangan, dia melakukan tadi yang dilarang itu, kalau perorangan maka dia paling singkat dia akan diancam hukuman minimal atau paling singkat 2 tahun, paling lama 11 tahun dengan denda, bukan dengan denda, kalau dulu itu ada denda atau kalau paling rendahnya 50 juta, paling banyaknya 5 miliar. Tadi kalau penjaranya 2 tahun, paling lama 11 tahun. Zaman dulu sebelum Undang-Undang 32 disebutnya itu paling lama, paling banyak, maksimal. Sekarang tidak disebut maksimal, minimal berapa, maksimal berapa. Dulu orang merambah hutan itu paling-paling dihukum 3 bulan, 4 bulan. Sekarang sudah jelas. Nanti para hakim membaca ini, beliau akan sebelum tutup palu, oh saya tadinya mau kasih 6 bulan. Ini paling singkat 2 tahun di Cagar Alam. Kalau korporasi dia lebih mahal dendanya, lebih berat hukuman penjaranya. Next. Nah di Cagar Alam ini hampir sama, di Taman Nasional hampir sama. 2 tahun, tadi 11 tahun maksimal, sekarang ini 10 tahun, hampir sama saja. Dendanya kalau perorangan 50 juta. Jadi
Sisi mana ini menurunkan status. Jadi mungkin hampir sama, tetapi dari sisi fungsi dia akan lebih banyak. Next. Oke, ini yang dijelaskan juga oleh Pak Rudi tadi. Yang hijau ini X hutan lindung, usulannya 102.125 hektar. Tetapi oleh Pak Ayat dan teman-teman setelah dikaji, ada bagian-bagian tertentu yang di sini misalnya sudah ada perhutanan sosial. Di dekat Ampuang itu sudah ada pinjam pakai kawasan yang untuk teropong bintang. Ada lagi beberapa kegiatan lain yang sarana prasarana umum dikeluarkan dari Taman Nasional. Jadi ketika Taman Nasional ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, tim terpadu sudah mendelineasi yang kira-kira pemukiman ini yang mungkin akan menjadi sedikit hangat itu di wilayah TTU. Nanti tahun 2021 kami akan ke sana. Ada kekhawatiran masyarakat kampung adat mereka dijadikan Taman Nasional, padahal tidak. Tim terpadu dengan secara bijak mengeluarkan kawasan-kawasan yang sudah jadi pemukiman di sini. PS pun begitu, kecuali PS yang baru, tidak boleh ada usulan PS baru. Jadi yang diusulkan oleh Pak Gubernur 102.125 hektar, yang disetujui oleh tim 2 hanya 66.000. Nah, 66.000 itu meliputi 85% dari seluruh wilayah Taman Nasional yang 78.789 hektar. Jadi lebih banyak hutan lindungnya yang jadi Taman Nasional. Hutan cagar alam sendiri hanya 12.000 atau 15% dari Taman Nasional. Tetapi yang ribut sekarang itu adalah cagar alam. Tentu mungkin karena saudara-saudara kita ini sangat merasa memiliki cagar alam, ya jadi cagar alam. Cuma masalahnya kalau kita lihat di Instagram, jangan ubah cagar alam jadi Taman Nasional. Tapi kalau masyarakat mau berwisata menikmati, silakan. Serba salah ya. Jadi Taman Nasional tidak boleh, tapi orang wisata tetap boleh gitu kan. Tidak bisa begitu Pak Ibu bilang. Jadi, nah selama ini mungkin ketika dia menjadi cagar alam, harusnya Pak Wantoko, saya perkenalkan Pak Wantoko ini sebagai Kabid Kas Wilayah 1. Pak Wantoko, ya. Pak Wantoko ini selama 4 tahun terakhir kita sama seperti saya bersekolah di Sulawesi, beliau di Taman Nasional Lorelindo. Beliau juga ada kegiatan yang penambang emas di Sikat Abis juga di sana Pak. Kalau nanti silakan search di Google begitu ya. Nah jadi saya jadi lupa ya gara-gara beberapa waktu. Jadi kalau di cagar alam ada kegiatan pemanfaatan untuk ngambil lebah alam, mengambil kayu bakar, mengambil lumut. Di dalam peran-peran Taman Nasional bersama itu tidak boleh, tidak ada. Harusnya kawan-kawan langsung ngajak Pak Kapolres, ayo kita tindak secara hukum, masukkan penjara. Tapi sampai saat ini tidak. Begitu banyak pelanggaran terjadi, kami selalu mengedepankan fungsi hukum adat, ya restoratif justice, bagaimana peran-peran hukum adat ini kedepankan. Pak Melkisedek Wematan sudah bersama-sama kami menerapkan hukum adat terkait dengan kemarin melakukan penerbangan di cagar alam, membuat pagar. Kami hormati itu. Tapi kalau itu tetap tidak efektif, ada saatnya di mana nanti kami harus berkoordinasi dengan Pak Kepala Kejaksaan, dengan pengadilan itu. Tadi yang berapa tadi? Minimal 50 juta, maksimal 5 miliar. Saya 5 miliar ini jangankan punya, membayangkan uang seperti apa saja sudah tidak masuk akal sebagai pegawai negeri gitu ya. Nah, ini bagian Taman Nasional yang menjadi cagar alam, hanya sebagian kecil dari Taman Nasional 78.000. Kalau kita lihat dari sisi wilayah administrasinya, yang hijau ini adalah bagian kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari Kabupaten Kupang. Luasnya 52.000 hektar, 66% dari luas Taman Nasional. Yang biru muda ini bagian dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, luasnya 22.000 hektar atau 28%. Tapi ketika kami deklarasi kemarin Pak PJ sudah janji, meskipun maksudnya ngobrol-ngobrol, Mas kalau nanti butuh kantor Taman Nasional, nanti kami siapkan di Civic Center ini katanya. Padahal mungkin wilayahnya bagian Taman Nasional ini hanya 28% dari Taman Nasional. Itu wujud komitmen pemerintah Kabupaten TTS mendukung Taman Nasional. Terima kasih untuk Pemkab TTS ya. Kemudian wilayah TTU hanya 4.000 hektar atau 5,43%. Baik, kita lanjut kepada jawaban. Ini alasan kenapa dilakukan perubahan fungsi, cepat saja. Jangan sampai beliau ini. 5 menit lagi, saya lari-lari Pak. Nah, ini selama ini di cagar alam itu sudah berlangsung kegiatan penggembalan ternak, pengambilan madu, pengambilan lumut,
pengambilan jamur, pengambilan kayu bakar. Kalau ini masih taman nasional, masih cagar alam, semua tidak boleh. Bapak Wartoko harus berdiri, ayo kita dengan polisi untuk tindak, tapi kan tidak ya. Caranya bagaimana? Kita ajukan proses untuk mengalihkan fungsi menjadi taman supaya semua kepentingan itu bisa terakomodasi. Negara tidak salah, masyarakat pun tidak salah. Saya di Taman Nasional Gede Pangrango Pak dipanggil polisi sebagai saksi itu sedikit kali jadi tersangka kan. Gara-gara orang mengambil cacing senarai, Bapak kalau lihat di internet, cacing senarai di Gede Pangrango. Orang mengambil cacing saja di proses hukum. Kemudian ketika dia jadi hukuman penjara, DPR, masyarakat itu bully kami. Hei, kemana soal masyarakat cuma ambil cacing saja kok dihukum? Tapi mengambil cacing di zona inti, mengambil kayu untuk cacing itu kan basah. Kalau mau dijual harus diasap dulu supaya kering. Itu merusak. Oke, kalau begitu kami tidak hukum, kami melakukan pendekatan. Begitu ada orang ambil cacing lagi, kami pendekatan persuasif. Ada LSM yang lapor, Mabes Polri. Taman Nasional Gede Pangrango melakukan pembiaran. Hampir kami kena hukum gitu kan. Tapi setelah bisik-bisik, mohon maaf, akhirnya kami tidak jadikan tersangka gitu. Artinya apa? Kalau kami membiarkan terus-terus pelanggaran di cagar alam, bukan hanya Paman Toko akan dihukum. Kamu kenapa diam saja? Negara sudah gaji kamu tidak kerja kan gitu ya. Tapi tidak begitu kan? Bagaimana caranya kita? Saya ulangi tadi, negara tidak salah, masyarakat juga tidak disalahkan. Begitu kan ya? Next Pak. Ini beberapa gambar yang lumut jenggot. Mohon maaf kalau yang di jenggot saya ini bukan lumut Pak ya. Ini asli Pak. Kemudian ada orang yang gembala sapi ya. Next Pak. Ini lewat saja cepat-cepat. Ini lewat saja. Oke, lewat juga air sudah, lewat ini, lewat lagi. Ini wisata alam ini, mohon maaf ya. Di satu sisi mungkin kita miris juga lihat orang bertamasya ke sekitar taman hutan bonsai itu pada musim tertentu lihat berbondong-bondong gitu kan. Harusnya kita tindak juga gitu kan. Tapi orang setiap masuk kan serba salah juga ya. Ada yang sudah datang dari Flores, kami sengaja mau naik gunung gitu kan. Oke, lewat dulu lah, terlalu baca. Ada juga hasil madu yang selama ini sudah diambil dari Mutis. Apakah ini akan kita tindak? Betapa biadabnya Pak Wantoko kalau ditindak gitu kan. Ini negara kita sudah lama merdeka tapi masih sifat-sifat zaman Belanda gitu, penjajah gitu. Kan tidak begitu kan. Bagaimana caranya kita lebih arif lagi gitu. Oke, next. Oke, kita cepat-cepat di jawaban pertanyaan. Apakah kawasan Timur hanya hanya merupakan perubahan fungsi cagar alam dari cagar alam saja? Tidak. Tadi Taman Nasional Timur itu sebagian besar dari hutan lindung. Bukan hanya cagar alam yang diubah jadi taman nasional. Jadi kalau mau ribut-ribut jangan cagar alamnya saja, taman nasional juga, hutan lindungnya juga gitu kan. Tapi kalau menurut saya dengan perubahan ini menguntungkan masyarakat, kenapa kita harus ribut gitu kan? Kecuali kekhawatiran. Ya. Kemarin saya telepon ada seorang LSM, Bapak merasa terganggu dengan cagar alam? Ya, saya terganggu. Kenapa? Saya takut kalau jadi taman nasional hutan yang bagus, tempat resapan air itu meresap jadi air tanah infiltrasi, kemudian nanti mengalir di kota Soe, di Atambua di mana jadi mata air untuk diminum, nanti tidak ada. Saya jawab, kalau hutan ininya mana mungkin kita tebang atau jadi dirusak gara-gara wisata. Ini kami janji, ini akan dijadikan zona inti. Ini tetap punya fungsi sebagai catchment area, sebagai daerah resapan air di mana dia akan mengalir ke bawah tata air. No, tidak. Lanjut. Nomor 2, apakah Ampupo setelah jadi taman nasional itu akan ditebang, diganti tanaman budidaya? Karena orang berpikir di dalam postingan seseorang itu beribu-ribu hektar hutan akan rusak, ditebang karena untuk wisata. Tidak. Justru orang datang dari Kupang, dari mana ke Mutis itu mau apa coba? Mau lihat itu barang kan? Di tempat lain tidak ada Pak. Begitu. Tidak mungkin kita tebang. Next Pak. Apakah yang disebut penunjang budidaya? Nah, jadi jangan sampai orang berpikir gara-gara ada kata-kata budidaya, terus semua orang akan ambil sumber dari situ dimanfaatkan ekonomi. Tidak. Menunjang budidaya di dalam undang-undang itu adalah seperti yang saya bilang tadi. Sumber plasma mentah diambil bibitnya dibudidayakan di luar. Next. Apakah masyarakat masih memiliki akses ke dalam taman nasional? Tentu saja. Nanti setelah dijadikan zona tradisional, zona pemanfaatan, zona religi, orang tetap akan bisa masuk gitu kan. Justru dengan cagar alam itu yang aksesnya terbatas harusnya.
Next. Nomor 5, apakah setelah menjadi taman nasional pengelolanya diserahkan kepada investor? Gara-gara pada saat deklarasi ada 3 bule di Instagram tuh ada yang tanya, Pak, itu curiga itu, Pak. Itu siapa 3 orang bule yang datang di deklarasi? Jangan-jangan ini setelah jadikan taman nasional akan dijual ke asing, akan dijadikan tambang emas? Tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak duitnya, yang ingin menyumbangkan uangnya untuk konservasi. Mereka juga menyumbang untuk konservasi di wilayah lain di Taman Nasional hutan konservasi di Indonesia. Oke, next. Apakah dicurigai terdapat potensi tambang emas dalam Taman Nasional? Apakah nantinya akan dieksploitasi oleh Taman Nasional? Sekali lagi tidak. Aturannya jelas. Dan isu ini juga banyak mengemuka di wilayah TTU. Saya dalam hati, kalau betul ini Taman Nasional ada emasnya, jangan sampai sambil patroli saya korek-korek gitu kan. Tapi kayaknya kalau orang lain itu akan dihukum, saya juga harus dihukum gitu ya. Jadi tidak mungkin. Next. Ini foto siapa ya? Foto bintang film tadi ini ya Pak. Apakah proses perubahan fungsi hutan lindung cagar menjadi taman nasional itu sudah dikonsultasikan kepada DPR RI dan tokoh adat? Ya ini mohon maaf, saya tidak menyebut nama, tetapi itu disebutkan bahwa ketika akan diubah menjadi cagar menjadi taman nasional, taman wisata itu dulu dibahas di RDP di Komisi 4 gitu kan. Kenapa ketika akan diubah jadi taman nasional, Ibu Menteri tidak melapor lagi gitu kan. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu, ada tahapan itu, tapi dalam proses perubahan fungsi, tahapannya itu diatur sangat detail di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2021. Tahapannya, orang harus mengusulkan dari pengelola, termasuk dari gubernur kalau memang hutan lindung, kemudian nanti akan dibentuk tim terpadu, dilakukan kajian, dan seterusnya sampai terjadi perubahan. Ada tahapannya. Kemudian berbicara dengan tokoh adat, tapi Pak Kepala Balai, dulu ketika tahun 2002 dan 2003, ketika zaman itu masih ada, kan sudah ada juga ada proses sosialisasi. Tapi waktu itu banyak penolakan dan ada beberapa kabupaten yang tidak menerbitkan rekomendasi, kami tidak lanjutkan. Kemudian setelah itu ada hasil audit oleh Inspektorat Jenderal kami. Di Cakadang kok ada pemanfaatan air, ada ini. Cepat lakukan evaluasi kesesuaian fungsi. Nah, kami lakukan evaluasi kesesuaian fungsi gitu kan. Setelah itu hasilnya direkomendasi untuk diubah menjadi taman nasional. Nah, tapi tidak serta-merta menjadi diubah langsung. Kami harus tempuh proses berikutnya berupa penelitian oleh tim terpadu dulu. Jadi sudah ada. Nah, yang dimaksud dengan naskah akademik ini mungkin maksudnya kalau orang buat perda, buat apa harus ada naskah akademik. Gitu. Tapi kalau merubah fungsi ini, seingat saya di aturannya tidak disebut begitu. Tapi ada studi ilmiah yang dilakukan oleh tim terpadu. Anggotanya itu ada profesor, doktor dari BRIN, ada dari Universitas Cendana dan lain-lain. Itu yang orang punya kapasitas menggunakan metode ilmiah yang bagus. Ini juga menghasilkan hasil studi hasil penelitian yang nilai ilmiahnya juga tinggi begitu kan ya. Pak, mohon maaf saya langsung sedikit Pak ya. Lanjut. Tinggal 24 lagi Pak. Apakah masyarakat adat diizinkan untuk melaksanakan ritual adat dalam kawasan nasional? Ya, lanjut dengan nanti dijadikan zona tradisional, zona religi, lanjut Bapak. Pak Matius Anim, Pak Melkisedek juga masih kita lanjutkan ya. Justru kita harus memberikan manfaat yang lebih banyak gitu kan. Di wilayah TTU juga begitu. Lanjut. Apa keuntungan masyarakat di sekitar setelah menjadi taman nasional? Nah, kalau sudah jadi taman nasional, wisata jadi baik ya. Sebelum itu kalau jadi taman nasional nanti akan ada zona-zona, ada zona tradisional, zona religi, zona seterusnya. Ini akan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Yang kedua, setelah itu jadi taman nasional ada zona-zona termasuk zona pemanfaat, itu akan ada kegiatan wisata. Nah, masyarakat akan terlibat aktif dalam pemandu wisata, jasa transportasi, pengunjung, kemudian souvenir, penjadian makan minuman, penyewaan peralatan dan lain-lain. Saya di Taman Nasional Gede Pangrango, penerimaan negara yang masuk ke pemerintahan hanya gratis masuk saja. Nilainya berapa Pak? Itu nilainya ribuan rupiah. Di Taman Nasional Gede Pangrango, pengunjung lokal itu 5.000 rupiah bayar sudah termasuk asuransi. Tapi kalau ada orang masuk berwisata ke puncak gunung dengan mendaki, orang masuk situ dia harus menitipkan motor di base camp. Kemudian dia menginap dulu di base camp itu. Kemudian menyiapkan logistik untuk naik, didampingi oleh pemandu. Kemudian tadi penitipan motor ya. Ada juga yang tidak mau ribet urus izin masuk kawasan, simaksi. Dia dari jauh-jauh itu telepon, tolong diuruskan. Itu jasa wisata juga yang
ini peluang usaha gitu kan. Nah, seolah-olah kami Taman Nasional yang dapat uang lebih banyak. Tidak, sebetulnya masyarakat yang kalau nanti terlibat banyak di wisata, mereka yang akan dapat lebih banyak manfaat. Saya dengar Patumnas ini termasuk pemenang apa Pak? Anugerah. Ya, itulah Pak, juara 1 gitu kan. Kemudian tahun ini nominator 50 besar apa Pak? Dan itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada salah satunya objek wisata di alam gitu ya. Memang ada ketika orang berwisata itu kan ada objek wisata, objek budaya, objek segala macam harus digabungkan gitu ya. Ini masyarakat bisa ambil banyak di situ. Kalau ada kekhawatiran jangan-jangan nanti Dadang dari Kupang beli tanah banyak di sana, masyarakat sudah tidak ada bisa bersaing lagi. Makanya begitu Taman Nasional jadi, masyarakat harus belajar banyak. Pak Markus Amin, can you speak English? Nanti kalau bulenya datang dari Amerika, Bapak yang layani kan. Kalau I speak English but illegal. Ini mudah. Tapi yang pintar jangan hanya Pak Markus Amin, kasih tahu yang lain. Nanti yang mendampingi pendaki harus speak English juga kan. Uang itu Pak. Oke, lanjut. C. Belum lagi. Ya, ini pengemasan paket wisata. Kemudian nanti di situ juga ada kain menjual tenun. Ya, pokoknya ornamen-ornamen yang kita bisa jual sebagai souvenir. Ya, patung apa kayak segala macam ya bisa dijual. Ada juga sentra sentra madu lah, sentra keripik, sentra segala macam yang kita kembangkan untuk manfaat wisata. Oke, kemudian pengunjung wisata pendakian ini menyediakan jasa yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika nanti ada kegiatan dalam kawasan Taman Nasional, masyarakat juga akan dilibatkan. Lanjut. Ini apakah Taman Nasional akan terjadi kerusakan ribuan eks kawasan cagar alam menjadi buka untuk pemanfaatan? Tidak. Pemanfaatan wisata hanya akan dilakukan di zona pemanfaatan. Ada orang bertanya, nanti di pertanyaan berikut ya. Jadi kalau orang mau wisata satu hari ada orang posting di Instagram, dia datang menampilkan video, teman-teman kita dengan Taman Nasional ini nanti segala macam akan rusak. Padahal dia buat video, membuat contoh itu juga berwisata ke yang dia bilang tidak boleh gitu kan. Wah, ini tidak adil gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian apakah setelah hutan yang cagar menjadi Taman Nasional, masyarakat masih dibolehkan mengambil dan menjual madu? Tentu saja kalau nanti kita tetapkan lokasi tempat pengambilan madu sebagai zona tradisional. Kemudian nanti masyarakat dibuat kelompok, karena tetap ada proses. Setelah ada tahu tempatnya, masyarakat menyimpun jadi kelompok tani, kemudian membuat kesepakatan kemitraan konservasi dengan kami BKSDA. Ada perjanjian, silakan lakukan ini, tapi tolong bantu kami untuk menjaga ini itu. Jadi tetap dimungkinkan dengan skema kemitraan konservasi. Lanjut, nomor 12. Apakah air di Taman Nasional masih boleh dimanfaatkan? Ya, tentu saja. Next. Apakah siapa orang asing yang hadir pada saat deklarasi Taman Nasional? Ini orang asingnya. Ini pertanyaan seperti ini kok heran. Saya ada di media sosial ada. Jawabannya tidak. Orang asing ini membantu konservasi. Next. Apakah akan di hutan ini menjadi Taman Nasional akan dikelola oleh kantor tersendiri? Ya. Jadi nanti ke depan akan dibentuk kantor Taman Nasional. Tapi saat ini sebelum itu kepala BPKS adalah pimpinan untuk mengelola itu. Nanti orang berpikir, jangan-jangan itu Taman Nasional cagar menjadikan Taman Nasional supaya Dadang bisa jadi kepala Taman Nasional, supaya Pawan Toko tidak. Kami tidak ada ambisi seperti itu. Sebagai contoh, Taman Nasional Komodo itu dulu dipimpin oleh Pak Awang dari Jogja. Waktu itu ribut-ribut, banyak. Padahal yang membuat ribut bukan Pak Awangnya, karena ada program PU untuk membangun sarana wisata. Begitu banyak LSM yang menolak itu, ribut. Setelah itu Pak Awang sudah lama pindah, diganti namanya kepala Taman Nasional Pak Hendrikus Tramisiga. Karena orang lokal, mungkin orang lebih akseptabilitasnya lebih tinggi. Orang kita itu yang jadi kepala. Jadi mungkin ke depan kalau misalnya nanti ada siapa Wematan yang jadi kepala Taman Nasional kah, atau siapapun, itu akan lebih bagus gitu ya. Nanti akan kantor pengelola sendiri. Lanjut. Ada Wematan boleh Pak? Apakah benar setelah menjadi Taman Nasional akan dibangun hotel di atas gunung? Pertanyaannya ada Pak. Mungkin takut ada membuat hotel di puncak Gunung Mutis gitu kan. Kayaknya
proyeknya tidak rasional. Itu kan tidak mungkin ya. Oke, kita jawab ini pokoknya tidak gitu aja. Lanjut Pak. Pertanyaan berikut, apakah telah menjadi taman nasional objek wisata di luar kawasan taman nasional akan diperhatikan? Ya. Suatu wisata itu tidak akan sukses kalau dia dari jauh-jauh datang hanya ke taman nasional. Tidak, orang wisatawan itu akan senang kalau melihat ada objek wisata alamnya, ada budayanya, ada agrowisatanya kan. Orang ke taman nasional, ya lihat puncak gunung. Kemudian nanti dia akan datang lihat Pak Anin menari-nari. Setelah itu beli kain. Setelah itu dia beli petik buah stroberi. Itu akan lebih kompleks, objeknya lebih bagus. Senang orang. Oke, tetap diperhatikan. Lanjut. 17. Apakah setelah jadi taman nasional kawasan sakral akan menjadi tidak sakral akibat banyak pengunjung? Saya rasa tidak. Kami justru, mohon maaf ya, dalam banyak kesempatan, kalau di Jawa, kami sering menggunakan, ini tokoh adat yang tersinggung ya Pak. Kami selalu membuat cerita-cerita, ini zaman kerajaan Prabu Siliwangi dulu ini ada petikasan, tidak boleh orang buang sampah di sini. Kalau buang sampah, kalau apa ini nanti akan kena tulah, ada segala macam. Jadi justru cerita-cerita adat atau aturan-aturan adat itu justru akan memperkuat pengolahan kawasan kami. Mohon maaf Pak, orang itu kadang-kadang lebih takut kena hukuman adat, nanti disumpahi tidak kawin-kawin seumur hidup kalau membuang sampah di taman nasional. Daripada takut hukuman berapa tahun tadi? 2 tahun, 11 tahun gitu kan. Jadi ini akan tetap kita bekerja bersama-sama dan memuliakan aturan adat yang selama ini ada. Next Pak. Nah, ini yang lucu juga ya. Saya Bapak Kasrem ya Pak, mohon izin Bapak Kasrem. Saya di Mutis itu berdialog dengan salah satu Bintara Babinsa. Pak, kalau di sini lihat kadang-kadang ada sepeda motor yang parkir di pinggir jalan, tapi orang ini tidak ada Pak. Itu jangan sampai di wisma-wisma di mana itu juga ada orang yang tidak ada buku nikahnya yang ini gitu. Pokoknya Pak, terus orang yang berkemah itu bukan suami istri Pak. Jadi terjadilah begitu Pak. Saya rasa kalau orang mau berbuat seperti begitu tanpa harus jadi taman nasional, tetap saja bisa terjadi gitu. Jadi kami tidak bisa jamin kalau sudah jadi taman tidak akan terjadi prostitusi. Tidak, kami tidak bisa jamin. Yang bisa jamin adalah kita komunitas adat agama yang mari kita sama-sama menjaga gitu kan ya, supaya tidak terjadi itu. Mungkin sebetulnya ada nomor 19 sampai 100 tapi Bapak itu Bapak sudah lihat ini. Baik, untuk tidak menjatuhkan mic ya, saya kembalikan. Mohon maaf kalau lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya nama Apris Manafe, jabatan staf ahli Bupati bidang Kesra Kabupaten Timur Tengah Selatan. Setelah mengikuti sosialisasi pada hari ini, kami menyatakan mendukung penuh perubahan status Cagar Alam Mutis Timau menjadi kawasan Taman Nasional Mutis Timau. Karena dengan adanya perubahan ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut. Terima kasih.